Alhamdulillah, kembali kita sampaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah. Kemudian kita juga mampu menahan diri kita untuk sejenak duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pahala untuk kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah naikkan derajat kita, dan mudah-mudahan kita kelak tetap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Tak lupa salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang akan saya bawakan mungkin sudah beberapa kali, yang kedua kali ini kita membahas tentang kitab Nasaihul Ibad. Salah satu kitab tulisan ulama kita, ulama Indonesia yang diakui dunia. Sayyidu Ulama Il-Hijaz, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Salah satu orang dari Indonesia, kelahiran dari Banten, tetapi kiprahnya diakui oleh dunia. Bahkan zaman-zamannya beliau hidup, beliau adalah ketuanya para ulama. Kacanya Pak Allah sekarang yang mungkin ketua MUI-nya lah, orang yang paling tinggi ilmunya yang dihormati, dan itu orang Indonesia. Di sekarang di anak-anak SMA itu Bapak Ibu kembali dikenalkan para tokoh-tokoh orang-orang Indonesia yang dulu pernah berkiprah di dunia, karyanya banyak. Jadi salah satunya kalau dalam pelajaran agama Islam itu dikenalkan tentang sosok Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi itu seringnya hanya dikenal di kalangan pesantren. Itu sekarang dikenalkan, minimal anak-anak kita kenal dengan tokoh-tokoh orang-orang Indonesia. Itu ada Imam Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, orang Makassar, ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, ada Mbah Soleh Darat dari Semarang, dan lain-lainnya. Yang semuanya itu mereka adalah orang-orang Indonesia yang benar-benar belajar, kemudian menjadi ilmuwan, menjadi ulama, dan menjadi panutan orang-orang di seluruh dunia. Jadi supaya kita anak-anak termotivasi untuk kembali meneruskan kiprah mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu bab yang ketiga. Di kitab ini bab yang ketiga. Kitab ini memang disusun oleh dua orang Bapak Ibu. Satunya kitab induknya ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian disyarah, dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dikasih nama Nasaihul Ibad. Fi bayani al-munabbihat, di dalam menjelaskan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan akhirat nanti. Jadi kitab ini disusun memberikan panduan kepada kita semuanya agar kelak kita semuanya mempunyai bekal di akhirat nanti. Al-munabbihat ala istidadi liyaumil ma'ad. Jadi peringatan-peringatan kepada kita untuk atau persiapan menghadapi kehidupan akhirat. Bab yang ketiga, wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan sab'atun akhbarun wal baqi asharun. Di bab ini, di kitab ini, bab ini berisi tentang 55 nasihat, sab'atun akhbarun, yang 7 dari 55 itu 7-nya akhbarun berupa hadis Nabi. Wal baqi,
Dan selain yang 7 itu asarun, berarti asar. Jadi kalau akhbar itu hadis dari Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi. Kalau asar, ini ucapan atau perbuatan sahabat-sahabat Nabi. Isinya 7 hadis dan sisanya berarti 48 berupa asar. Yang pertama, al-maqalatul ula. Ini ada di kitab yang biru, Bapak Ibu. Makalah yang pertama, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yashku dzikal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Hadis yang pertama yang ditebelin ya Bapak sekalian, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya annahu qala, beliau bersabda, man asbaha, barang siapa yang dakhala fi waqtis sabahi, yakni siapa saja yang berada di masuk waktu subuh, berarti sekarang ini Bapak Ibu semuanya, wa huwa yashku ilan nasi, kemudian dia mengeluh kepada manusia, diqal ma'ashi, tentang kesempitan hidup, susahnya hidup, faka'annama, maka seakan-akan yashku rabbahu, ya mengeluhkan Tuhannya, wasyikayah, yang sedangkan syikayah la taliku illa ilallah, tidak layak kecuali kepada Allah. Fa innaha min jumlatid du'a, karena mengeluh kepada Allah itu termasuk bagian dari berdoa. Di hadis yang pertama, Nabi berpesan kepada kita Bapak Ibu, siapa saja yang pagi hari sudah mengeluh tentang sempitnya kehidupan dunia, tentang masalah duniawi, pagi-pagi udah bilang berasnya nggak ada, ibu-ibu ngelihat berasnya gimana nih, beras habis, tanggal udah tua, belanja-belanja pada naik, ngeluh, agak harga cabai naik, ya ibu-ibu semuanya ya, cabainya mahal kemarin. Maka orang yang mengeluh, dan ini disampaikan kepada manusia, keluhannya, masalahnya disampaikan kepada manusia. Pagi-pagi udah mengeluhkan masalahnya, maka orang tersebut seolah-olah mengadukan Allah kepada manusia tersebut. Maka perbuatan ini tidak layak dilakukan. Ini Bapak Ibu, maka kita dilarang mengeluh tentang kesulitan duniawi kepada manusia. Maka kalau ada masalah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin lagi susah, mungkin lagi bokek, nggak ada uang. Ya, berdoa. Sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam muqaddimah disampaikan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kita memohon kepada Allah ala umurid dunya waddin, atas perkara-perkara dunia maupun perkara agama. Jadi mohon kepada Allah itu semuanya. Nggak punya uang, minta kepada Allah. Susah, kerjaan susah, penghasilan susah, mohon kepada Allah. Karena Allah adalah orang yang paling layak. Di sini disebutkan, kalau kita ngeluhnya kepada manusia, maka seolah-olah kita mengadukan Allah kepada orang tersebut. Sedangkan keluhan kepada manusia itu tidak layak, kecuali hanya keluhan tentang masalah kita itu paling layak adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengeluh terhadap masalahnya kepada Allah, maka dia termasuk bagian dari berdoa. Ad-doa mukhul ibadah, berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Ya Allah, di bulan ini
akhir tahun nggak punya uang, minta kepada Allah. Ya Allah lebih suka begitu daripada kita ngeluh tapi kepada orang. Ammas syikayatu ilan nasi fahiya min alamati adamir ridha bi kismatillahi ta'ala. Adapun jadi keluhan kita kepada manusia itu termasuk tanda bahwa kita tidak ridho terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ngeluh kepada manusia, maka seolah-olah kita tidak ridho atas takdir Allah. Padahal perintah agama kepada takdir seluruh keputusan Allah, kita harus ridho, harus rela. Karena semuanya itu adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Apa yang Allah tetapkan kepada kita, itu semuanya adalah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsepnya orang Islam harus menerima apapun yang terjadi pada diri kita. Ruya kama ruya an Abdullah bin Mas'ud qala, ditambah lagi sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala u'allimkum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel. Faqulna bala ya Rasulullah. Jadi suatu saat Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian, wahai sahabat, maukah kalian saya ajarkan beberapa kalimat? Jadi Nabi nawarin. Nabi meskipun Nabi tidak sekedar asal ngasih tahu ya, ini mengawali kalimatnya Nabi dengan, maukah kalian saya ajarkan al-kalimat-kalimat yang allati takallama biha Musa, yang Nabi Musa menggunakan kalimat tersebut, mengucapkan kalimat tersebut ya. Hina jawazal bahra, ketika beliau hendak menyeberangi lautan ma'a Bani Israel, dengan Bani Israel. Jadi kita tahu Bapak Ibu semuanya, Nabi Musa ceritanya gimana? Menyeberang. Kenapa bisa sampai menyeberang lautan Bapak Ibu? Karena dikejar-kejar oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa. Jadi di Mesir itu sukunya Bapak Ibu, ada sukunya Fir'aun, ada sukunya Nabi Musa. Sukunya Nabi Musa itu aslinya dari Palestina. Di dulu Nabi, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub, nama lainnya Nabi Yakub itu Bani Israel. Israel itu nama Nabi Yakub. Sayangnya ini Bapak Ibu semuanya, kalau kita dengar kata Bani Israel atau Israel, konotasinya apa Bapak Ibu? Negara yang sekarang Israel itu. Padahal dulu belum ada yang dimaksud dengan negara Israel. Israel itu namanya nama Nabi Yakub. Nabi Yakub, Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak turunnya anaknya 12. Di antara 12 itu ada nama Nabi Yusuf, ada nama Binyamin, nanti ada Simon, ada Lewi, ada macam-macam. Nah, Nabi Musa, jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub nanti punya anak namanya Lewi. 12 anak itu diantaranya yang selain Nabi Yusuf ada namanya Lewi. Lewi itu nanti yang menurunkan Nabi Musa.
Nah, pada masa Nabi Yusuf pernah dibuang oleh saudaranya itu sampai ke Mesir, sehingga Nabi Yusuf sampai menjadi menteri lah, pejabat pada masa itu, pada masa Nabi Yusuf, yang bertugas untuk mengatasi pangan di Mesir. Nanti anak turunnya di Mesir karena hijrah keturunannya Nabi Yakub ini sampai ke Mesir. Jadi sampai lahirnya Nabi Musa itu. Maka di Mesir itu ada sukunya Nabi Musa, keturunannya Nabi Yakub, dan keturunannya ya termasuk suku aslinya Fir'aun dan kawan-kawan. Kalau Nabi Musa itu badannya tinggi-tinggi, gede, besar. Kalau sukunya Fir'aun itu berkulit hitam, agak kecil, lebih kecil. Maka seringkali beberapa kali terjadi konflik sosial, ada berantem antaranya sukunya Fir'aun dan sukunya Nabi Musa. Sampai dipukul oleh Nabi Musa itu, dipisahin, kena pukulan Nabi Musa, meninggal. Karena takut Nabi Musa, ini terjadi konflik sosial, ini berantem ini antar suku. Nabi Musa akhirnya lari sampai ketemu dengan Nabi Syuaib itu, belajar kepada Nabi Syuaib. Akhirnya menjadi menantunya Nabi Syuaib. Akhirnya kembali lagi ke Mesir, mendakwai Fir'aun dan kaumnya. Karena terjadi pertentangan, penolakan, Nabi Musa mendakwahkan Islam, Fir'aun mendakwakan dirinya bahwa dirinya sebagai Tuhan, nggak mau tunduk kepada Fir'aun. Akhirnya orang-orang yang bersama Nabi Musa alaihissalam, mereka dikejar, dibunuh, mau dihabisi oleh Fir'aun. Ceritanya. Nah, ketika dikejar oleh Fir'aun, Nabi Musa sampailah di depan Laut Merah. Di belakang ada Fir'aun, di depan ada lautan. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sedang dalam kondisi yang sangat kritis. Maju nggak bisa, mundur ya hancur. Tapi pada saat kondisi tersebut, Nabi Musa kira-kira ngeluh nggak Bapak Ibu kepada kaumnya? Kalau kira-kira Nabi Musa, bagaimana nih? Kita di belakang ada Fir'aun, di depan ada. Kalau Nabi Musa itu ngeluh kepada kaumnya, pasti nggak ada jawaban, nggak ada solusi. Maka dikasih tahu Nabi Musa ngeluhnya kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah. Maka di hadis ini keluhannya Nabi Musa, doanya Nabi Musa ketika beliau dalam kondisi yang sangat kritis, sangat berat masalah yang dihadapi. Beliau tidak ngeluh, tidak mengadukan masalahnya tadi kepada kaumnya, tapi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Nabi tadi mau, ya Rasulullah, doanya apa? Qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Bapak Ibu, ini doanya Nabi Musa. Bapak Ibu sudah saya kasih kertasnya, nanti bisa kita baca. Praktekkan. Kalau kita menghadapi masalah yang sangat sulit, berdoa dengan kalimat ini, insya Allah Allah akan kasih solusi. Allah akan bantu. Doanya ikuti saya Bapak Ibu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dilafatkan, dihafalin doa ini Bapak Ibu. Ini ijazah dari Nabi Muhammad. Diriwayatkan oleh penulis kitab ini Ibnu Hajar sama Imam Nawawi Al-Bantani sampai kepada kita. Alhamdulillah, ini bagian dari doa yang kita
Andaikan kita baca, insya Allah Allah akan kasih solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi. Sekali lagi, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi mudah Bapak Ibu. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, segala puji bagimu, bagimulah segala puji, wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamulah kami mengadu, saya mengadu, wa antal musta'an, dan engkaulah zat yang maha memberi pertolongan, wala haula wala quwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ini doa yang dibaca, mudah-mudahan Allah berikan solusi. Qala al-A'mash, berkatalah Imam al-A'mash, fama taraktuhunna, saya tidak pernah meninggalkan doa ini, atau doa itu yang maksudnya, mundun sami'tuhunna min syakikil asadil kufi, dari saudara kandungku Asad al-Kufi, dan yang bangsa Kufi, Syakik al-Asad al-Kufi dari Kufah, Irak. Wa huwa an Abdillahi radhiyallahu anhu, dan Syekh Asad ini al-Kufi, Syakik Asad al-Kufi ini dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini memberikan penguatan. Jadi penulis kitab ini memberikan penguatan. Ini ada nama Al-A'mash. Namanya Imam Al-A'mash. Jadi ada Nabi Muhammad, ada sahabat Nabi, ada namanya tabi'in, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad, mungkin ketemu dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad, namanya sahabat. Orang-orang yang nggak ketemu Nabi sudah wafat, dia mungkin baru lahir. Kemudian ketemunya sahabat Nabi, ketemu dengan orang yang pernah ketemu Nabi, namanya tabi'in. Nah, ini Imam Al-A'mash ini adalah tabi'in, orang yang pernah ketemu sahabat Nabi. Jadi dia punya kakak, saudara kandung, namanya Syakik Asad al-Kufi ini. Saudaranya ini dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi dari sahabat Nabi. Bahwasanya ini berarti hadis ini musalsal, dari tersambung sanadnya. Imam Al-A'mash pernah dengar dari saudaranya pernah dengar dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi pernah ngajarin doa ini. Setelah Imam Al-A'mash ini salah satu tabi'in yang ahli dalam bidang hadis, ahli dalam bidang ilmu pengetahuan, termasuk beliau adalah tokohnya, ulamanya tabi'in. Imam Al-A'mash ini ulamanya tabi'in, ulamanya orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Beliau setelah mendengar hadis ini tidak pernah meninggalkan doa ini. Jadi selalu berdoa dengan doa ini. Ini berarti contoh bagi kita Bapak Ibu, sebagaimana dicontohkan oleh Imam Al-A'mash ini. Tabi'in, muridnya sahabat Nabi, beliau sekali mendengar dari hadis Nabi, doa ini langsung dipraktekkan terus-menerus. Kemudian qala Al-A'mash, Imam Al-A'mash ini menambahi, dia mendengar. Qala Al-A'mash atani atin fil manami. Karena beliau ini selalu mengucapkan doa ini, selalu berdoa dengan doanya Nabi Musa ini.
pada suatu saat Imam Al-A'mash ini tidur. Kemudian dalam tidurnya dia bermimpi ada orang yang mendatangi Imam Al-A'mash. Di sini tidak disebutkan di kitab ini apakah yang datang itu dalam mimpinya tersebut Nabi Muhammad atau sahabat Nabi. Kemudian dalam mimpi tersebut Imam Al-A'mash faqala ya Sulaiman, wahai Sulaiman. Al-A'mash itu nama aslinya Sulaiman bin Mihran. Sebutannya dikenal dengan Imam Al-A'mash. Maka dibangunkan dalam mimpinya dia dikasih didatangi seseorang, kemudian ngajarin Imam Al-A'mash. Ya Sulaiman, hai Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, zid hadhihi fi hadhil kalimat wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi. Di sini ada ya Bapak Ibu, bisa nanti kalau lupa bisa belum hafal bisa dibaca di rumah. Wahai Sulaiman, doamu tambahin. Doa yang Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tambahin kata-katanya. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Coba bersama-sama Bapak Ibu. Jadi doanya ditambahin tadi doanya Nabi Musa. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Ditambahan kalimatnya teman. Wa nasta'inuka, ya Allah kami mohon pertolongan kepadamu ala fasadin fina, atas kerusakan-kerusakan yang ada pada diri kami. Wa nas'aluka, dan kami mohon kepadamu sholaha amrina kullihi, untuk diberi kebaikan dalam segala urusan kami. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau doanya Nabi Musa tadi, ini doanya Nabi. Rata-rata Bapak Ibu doanya Nabi itu isinya enggak minta. Tadi kan Allahumma lakal hamdu. Ya Allah segala puji hanya bagimu. Enggak ada permintaan Nabi Musa agar diselamatkan, tadi enggak ada. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Enggak ada permintaannya. Tapi kalau Nabi hanya memuji kepada Allah, sudah Allah kasih. Gitu. Maka rata-rata kalau doa-doa dari Nabi itu banyak memujinya kepada Allah. Bahkan tanpa menyebut yang dia minta, Allah kasih. Jadi kita diajarin oleh Imam Al-A'mash, tambahin apa yang kamu minta, jadi ditambahin dengan minta kepada Allah. Maka permintaannya wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Ya Allah, kami mohon pertolongan kepadamu atas kerusakan-kerusakan yang ada pada diri kami, dan saya mohon kepadamu untuk diberikan kebaikan atas segala urusan kami. Mungkin ini Imam Al-A'mash ngasih tahu kalau kamu orang biasa, kita orang yang masih banyak doa, tambahin doanya, dilengkapi. Ini adalah ijazah dari Imam Al-A'mash. Jadi kita baca doa bersama-sama sekali lagi Bapak Ibu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Ini doa ijazah dari Imam Musa, tambahin Imam Al-A'mash. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah kasih pertolongan, kasih solusi atas problem yang kita alami, Bapak Ibu. Jadi jangan ngeluh kepada manusia, ngeluhlah kepada Allah. Bahkan boleh jadi ngeluh dengan doa ini, insya Allah masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lanjutannya, waman asbaha. Ya, ini bukan hadis Nabi, ini keterangannya Bapak Ibu. Waman asbaha, dan barang siapa di pagi hari ay dakhala fis sabahi, di pagi hari ay waktu pagi, li umurid dunya hazinan, pada waktu pagi terhadap urusan-urusan duniawi, hazinan dia bersedih, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sebenarnya dia sedang sakhitan, sedang marah-marah kepada Allah. Wal makna man hazana 'ala umuri dunya, siapa yang bersedih atas perkara-perkara duniawi, faqad ghadaba 'ala Allah, maka seolah-olah dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, li'annahu lam yardha biqada'illahi, karena dia tidak ridho atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, walam yasbir, dan dia tidak sabar, ala balaihi, terhadap ujian bala yang ditimpakan kepada dia, walam yu'min, dan tidak beriman biqadrihi, kepada takdirnya Allah, li'anna kullama waqa'a fid dunya, padahal setiap perkara yang terjadi di dunia ini fahuwa biqadaillahi ta'ala, semuanya terjadi atas qadanya Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Di orang-orang yang pagi hari bersedih atas urusan-urusannya, maka seolah-olah dia marah kepada Allah. Jadi kalau kita ngeluh Bapak Ibu, sedih, misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi nggak punya uang, udah mau tahun baru tapi nggak ada duit, misalnya nggak bisa jalan-jalan, yang lain tetangganya sedang jalan-jalan, atau hutangnya belum bisa bayar, atau diuji dengan ujian-ujian yang lain, kemudian dia bersedih atas masalah yang dialami tersebut, maka seolah-olah dia sedang marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berarti kita nggak marah kepada Allah, nggak ridho atas ketetapan Allah ini. Maka ini adalah perbuatan yang terlarang. Bapak Ibu, jangan sedih atas masalah-masalah yang dialami. Lanjutannya, waman tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dzahaba sulusadinihi. Karena ini babnya bab 3, maka ada tiga nasihat ini Bapak Ibu. Tadi satu, jangan bersedih. Nanti nasihat yang ini selanjutnya adalah waman tawaddu'a, barang siapa tawaddu'a, merendahkan dirinya, li ghaniyin, kepada orang yang kaya, li ghinahu, karena kekayaannya, faqad dzahaba sulusadinihi, maka sungguh jadi telah hilang 2/3 agamanya. Ai li'anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat itu, dalam syariat Islam, anna yakuna ta'zimun nas, bahwasanya ta'zim, memuliakan manusia itu, li ajli sholahihi, itu didasari atas dasar kebaikan-kebaikannya atau kesolehannya, wali ajli ilmihi, atau karena ilmunya, duna ta'zimi, bukan hormat, li ajli malihi, karena hartanya. Di kitab ini, musannafnya Ibnu Hajar dan Imam Nawawi ngasih nasihat kepada kita, siapa saja yang merendahkan dirinya, muliakan orang kaya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat ada orang kaya, jangan kita merendahkan diri karena kekayaannya. Kalau orang tunduk-tunduk, ini orang kaya nih, kemudian kita tunduk-tunduk kepada dia karena kekayaannya, maka berarti 2/3 agama kita hilang. Bolehnya kita menghormati orang kaya tersebut karena ilmunya atau karena kesolehannya. Kalau ada orang kaya tapi rajin dermawan nih Bapak Ibu, suka nyumbang, ada masjid butuh bangunan, iya sumbang masjidnya. Orang kaya tapi baik,
Berarti kita hormatnya karena kebaikannya, bukan karena kekayaannya. Jadi jangan mudah kagum atau merendahkan diri kita kepada orang kaya karena kekayaannya. Boleh kita menghormat kepada orang kaya kalau orang kaya tersebut soleh, baik, dermawan, atau punya ilmu. Syariat Islam mengajarkan hormat kepada orang hanya boleh karena kesolehannya atau karena ilmunya. Ammas sikayatu ilan nasi fahiya min alamatir fa inna man akramal mala ahanal ilma wassalaha. Maka barang siapa, sesungguhnya orang yang memuliakan seseorang karena harta, ahanal ilmi wassalaha, maka sungguh ia telah menghinakan ilmu dan kesolehan. Jadi jangan sampai kita hormat orang karena kekayaannya saja. Kalau ada orang kaya, ya biasa saja Bapak Ibu. Kecuali dia baik. Jadi mau bantu, soleh. Qala Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini imam kita juga Bapak Ibu, Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satu ulama yang namanya di Indonesia itu sangat populer. Karena memang ternyata kalau ditelusuri oleh sejarah Bapak Ibu, dulu orang-orang yang menyebarkan Islam di Indonesia ini, jadi itu adalah di antaranya itu keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Selain beliau memang ulama yang masyhur, memang ulama-ulama dulu yang menyebarkan Islam di Indonesia itu sebagian mereka adalah keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka seringkali dibaca, didoakan dalam tahlil, seringkali nama ini disebut. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, semoga Allah sucikan ruhnya, memberikan nasihat, la budda likulli mu'minin, tidak boleh tidak, la budda, harus bagi setiap mukmin fi sairi ahwalihi, dalam seluruh tingkah lakunya, min salasati asya. Orang yang beriman itu tidak boleh lepas dari 3 perkara ini. Yang pertama, amrun yamtasiluhu, harus tunduk kepada perintah Allah. Wa nahyun yajtanibuhu, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Wa qadrun yardha bihi, dan ridho terhadap qadar atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir memberikan nasihat kepada kita, orang yang beriman itu tidak boleh lepas dari 3 ini. Perintah Allah dijalani, larangan Allah ditinggalkan, kemudian ridho terhadap takdir Allah. Kalau 3 ini tidak ada dalam diri kita, maka iman kita tidak sempurna. Tadi ada masalah malah ngadu kepada manusia, tidak ridho atas masalah-masalah yang dialami. Ini namanya bukan orang yang beriman. Orang yang beriman itu harus menjalani perintah Allah, meninggalkan larangan, dan ridho atas takdir Allah. Fa'aqalla halatil mu'min la yakhlu fiha min ahadi hadhil asya as-salasah fayambaghi lahu ayyulzima hammaha qalbahu wa yuhaddisa biha nafsahu wa ya'khudhu al-jawariha biha fi sa'iril ahwalihi. Maka orang yang beriman itu tingkah lakunya tidak boleh lepas dari 3 perkara tersebut. Oleh karena itu hendaknya bagi orang yang beriman, 3 perkara ini harus selalu kita tancapkan dalam hati kita, dalam diri kita praktekkan fi sa'iri, kita praktekkan wa yuhaddisu biha nafsahu wa ya'khudhu al-jawariha, kita praktekkan dari seluruh anggota badan kita, fi sa'iri ahwalihi, dalam seluruh tingkah laku di kondisi apapun. Jadi orang yang beriman itu harus
benar-benar menetapkan tiga perkara ini. Terhadap perintah Allah harus kita laksanakan. Terhadap larangan Allah harus kita tinggalkan. Dan terhadap takdir Allah harus diterima dengan ridho. Insya Allah dengan tiga perkara ini iman kita akan sempurna. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kitab Nasaihul Ibad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita semuanya. Kita termasuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Jadi selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan ridho atas takdir Allah. Tidak mudah bersedih kalau ada masalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ngadu kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Allah. Jangan ngadu kepada orang, karena trennya ini Bapak Ibu di media sosial, kalau ibu-ibu biasanya di status WA tuh. Kalau anak-anak di IG-nya biasanya, atau di Facebook-nya kalau bapak-bapak udah agak umurnya, bapak-bapak itu atau ibu-ibu kadang ada masalah ngadu status di status gitu, ngeluh. Nah ini yang bahaya, ngadunya kepada seluruh manusia, seluruh orang yang berada. Kalau di WA berarti orang yang punya menyimpan nomor dia. Ini berarti perbuatan yang tidak baik, maka hendaknya kita hindari. Jangan ngadu persoalan kita di media. Ngadunya kepada Allah, karena ngadu di media sosial tidak ada gunanya, bahkan tidak ada solusinya, bahkan kadang malah menjadi masalah. Ada persoalan rumah tangga, kita nulis status nih, dibaca oleh orang lain. Wah ini ada masalah nih. Malah kadang dimanfaatkan. Ngeluh di status, barangnya hilang, mobilnya hilang, motornya hilang. Nanti ada orang lain memanfaatkan. Malah ditipu lagi. Pura-pura menemukan barangnya yang hilang. Nanti minta ditebus. Nggak ada solusinya. Maka Bapak Ibu, mari kita semuanya kalau ada masalah, kita ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngadu kepada orang. Doanya kita baca doanya Nabi Musa, yang diajarkan oleh Nabi Musa, diajarkan Nabi Muhammad, diajarkan ke sahabat Nabi, diajarkan ke tabi'in, sampai kepada ulama kita, sampai kepada kita. Jadi mungkin Bapak Ibu ada permintaan tolong kita, minta tolong kepada selain Allah boleh atau tidak terhadap masalah yang kita alami tadi. Kepada orang yang tepat, ada masalah yang menimpa kita, kita boleh meminta pendapat, meminta fatwa kepada orang yang bijak, kepada para ulama. Ini namanya tadi permintaannya, isti'anahnya mujawaz tadi, bukan hakiki. Tapi sejatinya segala persoalan ini yang akan menuntaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong, mengeluh kepada manusia boleh. Tapi kepada orang yang tepat, misalnya tadi kita hilang barangnya ya, selain memohon kepada Allah, tadi lapor kepada polisi misalnya. Itu boleh Pak, asal kepada tepat. Yang tidak boleh itu ngeluh kepada orang-orang yang nggak jelas. Apalagi dan nantinya justru tidak ada solusinya. Itu maksudnya di bab ini. Demikian Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sekaligus ini mengakhiri tahun ini ya Bapak Ibu. Mungkin masih ada di minggu depan, tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir 2023 ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Allah sampaikan kembali nanti 2000 ketemu lagi dengan 2024 dengan kondisi yang lebih baik. Iman kita semakin bertambah, kesolehan kita semakin meningkat. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari masalah dan musibah. Demikian kita tutup dengan subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.